warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Halisa, kelas 11 IPS 2, nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1. Setelah merdeka pada tahun 1945, perjuangan bangsa Indonesia belum sampai di sini, khususnya perlawanannya terhadap kolonial Belanda, di mana pada tahun 1947 atau 2 tahun setelah Indonesia merdeka terdapat kejadian besar yang menjadikan perang senjata antara Indonesia dan Belanda kembali memanas. Kegiatan tersebut kerap disebut dengan nama agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda yang juga dikatakan operasi produk merupakan tindakan agresi yang dilakukan oleh tentara militer Belanda di wilayah NKRI, terutama di daerah Pulau Jawa dan Sumatera. Operasi-operasi militer ini dilancarkan pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 ini adalah bagian dari aksi polisionil pihak Belanda dalam mempertahankan pemahamannya yang diperoleh dari Perjanjian Linggarjati. Dalam sejarah Indonesia, agresi militer Belanda merupakan tindakan dari kolonial Belanda yang sangat tidak fatal dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pelanggaran tersebut tentunya menjadi kecaman dari perlawanan bangsa Indonesia. Latar belakang agresi militer Belanda 1. Menurut pendapat Belanda atau tafsiran Belanda, isi dari Perjanjian Linggarjati yang berdasarkan pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1842 yang intinya ialah menginginkan Indonesia sebagai anggota Commonwealth yang kemudian akan dibentuk menjadi negara federasi, dan Belandalah yang akan mengatur semua hubungan luar negeri Indonesia. Namun pendapat Belanda tersebut tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya yang terdapat di Perjanjian Linggarjati tersebut, di mana Belanda mengeluarkan pemikiran tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan dari bangsa Indonesia saja. Pada tanggal 15 Juli 1947, Van Moot yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia mengeluarkan ultimatum bagi Indonesia agar menarik perhatian pasukannya untuk mundur dari garis batas demarkasi sejauh 10 km. Tentunya ultimatum tersebut ditolak tegas oleh para pemimpin Indonesia di masa itu. Tujuan Belanda ketika melancarkan agresi militer Belanda 1 ialah ingin menguasai secara penuh wilayah Indonesia yang mempunyai potensi kekayaan alam melimpah, hasil perkebunan seperti minyak dan rempah-rempah. Agar aksinya tersebut berhasil, Belanda mengatakan pada dunia internasional jika agresi militer tersebut berupa aksi polisional serta merupakan urusan dalam negeri. Awal mula gerakan agresi militer Belanda 1. Agresi militer ini dimulai pada beberapa wilayah di Jawa Timur, yakni pada tanggal 21 Juli malam. Dalam hal ini, Belanda memiliki 3 wilayah yang menjadi incaran utamanya, karena dianggap sebagai wilayah strategis Indonesia, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera bagian timur. Di Jawa Timur, Belanda menyerang perkebunan serta pabrik gula, sedangkan di Jawa Tengah, Belanda menyerang dan menguasai pantai utara secara keseluruhan. Sementara itu, di Sumatera bagian timur, Belanda menyiasati perkebunan tembakau. Cara mengatasi COVID-19. Masyarakat Indonesia sekarang dilanda COVID-19. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan tidak menambah korban dan dengan cara tidak menularkan virus tersebut. Ada 3 langkah cara dari saya supaya tidak tertular dari virus corona. Langkah yang pertama dengan cara mencuci tangan menggunakan cairan disinfektan atau hand sanitizer. Perlu kamu ketahui, dengan mencuci tangan kita dapat membunuh kuman atau virus yang masuk di dalam tubuh kita. Langkah yang kedua, terapkan etika ketika kamu sedang batuk dan bersin. Tutup mulutmu ketika kamu sedang batuk dan bersin. Jika kamu sedang tidak membawa tisu ataupun masker, kamu bisa menggunakan telapak tangan. Hal ini dilakukan agar kamu tidak tertular oleh virus tersebut. Langkah yang ketiga, menjaga jarak atau social distancing. Ayo dukung keluarga, teman, kerabat, ataupun diri kita sendiri untuk tidak bepergian, kecuali benar-benar urgent ya. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang agresi militer Belanda 1 dan cara mengatasi COVID-19. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.